mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini, karena dengan kalian subscribe akan membuat saya lebih termotivasi untuk mengupload video, dan jangan lupa aktifin notifikasinya ya. Terima kasih. Permintaan dan penawaran. Halo teman-teman semua, kamu pernah gak sih mengamati harga-harga kebutuhan pokok ketika menjelang Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, atau Natalan? Nah, harga-harga kebutuhan pokok tersebut biasanya cenderung naik kan daripada hari-hari biasa. Kok bisa gitu ya? Ternyata, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok setiap menjelang Ramadan, Idul Fitri, Natalan, itu memang ada teorinya loh. Dalam ilmu ekonomi, kenaikan harga dan kelangkaan barang-barang itu disebabkan oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Penasaran? Yuk simak penjelasan kakak tentang permintaan dan penawaran. Kita bahas dulu tentang permintaan. Pengertian permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada harga barang itu sendiri. Misal nih, kalau harga barangnya itu awalnya 1.000, mampu kita beli sebanyak 10 unit. Ketika harga barangnya naik jadi 20.000, otomatis barang yang kita beli hanya mampu 5 unit. Nah, itu maksudnya harga barang itu sendiri. Yang kedua, ada harga barang lain yang berkaitan dengan barang tersebut. Ada substitusi dan komplementer. Misal, kita itu punya mobil. Mobil itu kan pasti membutuhkan bensin untuk berjalan kan mobilnya. Nah, ketika harga bensin naik, otomatis pembelian mobil akan berkurang. Pun misal kita itu biasanya mengkonsumsi kopi atau teh. Kopi atau teh itu pelengkapnya menggunakan gula kan supaya lebih enak diminum atau dikonsumsi. Nah, ketika harga gula naik, otomatis pembelian untuk kopi dan teh itu akan berkurang. Yang ketiga, ada pendapatan. Nah, pendapatan, misal nanti kalau teman-teman sudah kerja, kan pasti dapat gaji nih. Kalau dapat gaji awal kerja dapat gaji 3 juta. Otomatis pembelian kira-kira 2 juta, savingnya 1 juta. Ketika pendapatan teman-teman naik jadi 5 juta, otomatis nanti konsumsinya atau permintaannya akan naik jadi 4 juta atau 3 juta. Nah, itu semakin tinggi pendapatan akan berkolerasi dengan permintaan. Pun sebaliknya. Yang keempat, selera. Nah, selera ini setiap orang kan memiliki berbeda-beda selera ya. Misalnya ada yang suka pedas, ada yang suka manis. Itu akan mempengaruhi barang-barang yang akan diminta atau yang akan dibeli. Yang keempat, jumlah penduduk. Jumlah penduduk juga mempengaruhi permintaan. Contoh, Indonesia itu kan kebanyakan atau rata-rata masyarakatnya itu mengkonsumsi nasi. Otomatis permintaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia itu tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di Eropa. Yang keenam, ada ekspektasi harga di masa mendatang. Nah, ini yang kita bahas di awal tadi. Karena misal nih, kita tuh sudah memprediksi bulan sekian itu akan ada Idul Fitri. Nah, otomatis ketika Idul Fitri itu akan datang, harga-harga barang itu akan naik. Itu namanya ekspektasi harga di masa mendatang. Biasanya orang-orang sudah mulai mengumpulkan barang-barang yang diperlukan untuk menyambut atau menjelang Idul Fitri itu jauh-jauh hari sebelum Idul Fitri itu datang. Selanjutnya itu ada hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi sebagai berikut. Semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Begitupun sebaliknya. Ini dinamakan dengan kondisi ceteris paribus. Rumus fungsi permintaan. Rumus fungsi permintaan itu terdiri dari harga sama dengan konstanta dikurangin sama slope dikali dengan jumlah barang yang diminta. Itu kalau kita mencari harga, atau kita juga bisa mencari jumlah barang. Kalau jumlah barang itu sama dengan konstanta kita kurangin sama slope kita kali sama harga barang per unitnya. Jadi bisa menggunakan rumus harga atau rumus jumlah barang. Untuk kurva permintaan, itu penggambaran dari hukum permintaan yang dituangkan ke dalam bentuk gambar supaya memudahkan kita melihat
pergerakan atau pergeseran dari si permintaan tadi. Nah, kurva ini mempunyai gradien atau kemiringan atau yang kita sebut slope tadi yang biasanya negatif, menunjukkan kalau kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya ada hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta di sisi permintaan ini berbanding terbalik. Contoh untuk menghitung permintaan. Ini ada contoh tabelnya nih. Ada titik A sampai E, ada harga dari 20.000 sampai 12.000, ada jumlah barang dari 120 unit jadi 200. Ketika harganya 20.000, jumlah barang yang diminta itu 120. Ketika harganya turun jadi 12.000, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah menjadi 200. Nah, dari informasi tabel tadi kita buat ke dalam bentuk kurva. Untuk pembuatan bentuk kurva ada garis horizontal dan garis vertikal. Garis horizontal itu harga atau P atau price, dan garis vertikalnya itu ada quantity atau jumlah barang. Nah, untuk penentuannya tinggal kita pindahin aja harga yang dari A sampai E ini, pun untuk jumlah barangnya kita pindahin juga di bagian vertikal, kemudian kita buat sesuai dengan titik A-nya, titik A sampai titik E. Jadi bentuk kurvanya seperti di gambar saat ini. Mudah kan? Kita lanjut ke pergerakan kurva permintaan ini sangat terpengaruhi oleh harga barang itu sendiri, seperti yang ada di gambar saat ini. Selanjutnya ada pergeseran kurva permintaan. Nah, kalau pergeseran kurva permintaan ini sangat dipengaruhi oleh hal-hal lain di luar harga barang itu sendiri. Masih ingat tadi faktor-faktornya kecuali harga barang itu sendiri? Yap, ada pendapatan, ada jumlah penduduk, ada selera, ada barang substitusi atau komplementer, ada ekspektasi harga di masa mendatang. Nah, ke semua faktor tadi itu mempengaruhi pergeseran kurva permintaan. Jadi bisa ya membedakan pergerakan dan pergeseran. Good job. Nah, ini tabel-tabel yang mempengaruhi permintaan dengan perubahan pada kurvanya. Di tabel sebelah kiri itu ada faktor yang mempengaruhi permintaan, ada bagian harga, ada bagian pendapatan, selera, jumlah penduduk, dan ekspektasi harga di masa mendatang. Untuk di bagian sebelah kanan itu ada kondisi ketika permintaan itu naik atau permintaan itu turun. Misal, harga barang itu sendiri. Ketika harga barangnya naik, maka akan bergerak ke kanan. Bergerak tadi kan dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Bergerak ke kanan bawah dari kiri atas. Kalau harga barangnya itu turun, maka akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, untuk harga barang substitusi atau harga barang komplementer itu bergeser, karena kan bukan harga barang itu sendiri. Kalau naik itu bergeser ke kanan, kalau turun bergeser ke kiri untuk barang substitusi. Pun kebalikannya untuk komplementer. Gimana? Mudah kan memahami tentang permintaan? Untuk lebih paham tentang permintaan, yuk kita coba bahas soal ini. Saat harga barang 20.000, permintaan Ariel sebanyak 2 unit. Namun saat harga barangnya turun jadi 18.000, permintaan Ariel jadi naik nih, jadi 3 unit. Diminta untuk menentukan fungsi permintaannya. Ini kita menggunakan rumus Q. Kan di sini kita ketahui jumlah barang nih. Awalnya 2 atau Q1 itu 2, Q2-nya itu 3. Terus harga pertama atau P1 itu 20.000, harga keduanya itu 18.000. Jadi kita menggunakan rumus P dikurangin P1 dibagi P2 dikurangin P1 sama dengan Q atau Q dikurangin Q1 dibagi Q2 dikurangin Q1. Bisa? Teman-teman mau coba kerjain dulu? Boleh, silakan. Gimana? Sudah? Oke, ayo kita bahas. Rumusnya tadi bisa P dikurangin P1 dibagi P2 dikurangin P1
sama dengan Q dikurangin Q1 dibagi Q2 dikurangin Q1. Bisa juga dengan rumus Q dikurangin Q1 dibagi Q2 dikurangin Q1 sama dengan P dikurangin P1 dibagi P2 dikurangin P1. Kan tadi kita belum ketahui nih Q-nya berapa, tapi kita sudah tahu Q1-nya itu 2. Jadi Q dikurangin 2 dibagi Q2-nya tadi 3 ya, kita ketahui 3 dikurangin 2. Pun untuk P kita belum ketahui, jadi tulis aja lagi P dikurangin P1-nya tadi 20.000, P2-nya itu ada 18.000, kita kurangin sama 20.000. Sehingga hasilnya Q dikurangin 2 per 1, P dikurangin 20.000 per minus 2.000. Nah, ini kita kali silang. Minus 2000 dikali Q, minus 2000 Q, minus 2000 dikali minus 2, itu hasilnya positif 4000. Sama dengan 1 dikali PP, 1 dikali minus 20.000, itu hasilnya minus 20.000. Nah, untuk yang konstanta, itu kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi, yang tersisa di sebelah kiri, itu ada minus 2000 Q. Sama dengan P, minus, kan 4.000 ini positif, kalau dia pindah ruas kan jadi negatif, jadi minus 20.000 minus 4.000, atau utang 20.000, utang lagi 4.000, jadi utangnya bertambah, totalnya jadi 24.000. Kita sisain variabel Q-nya itu di sebelah kiri, maka P minus 24.000 kita bagi dengan minus 2.000, maka hasilnya 12 Q sama dengan 12 minus 0,005P. Jadi, fungsi permintaan Ariel adalah Q atau jumlah barang sama dengan 12 dikurangin 0,005P. Jadi, fungsi permintaan Ariel adalah Q sama dengan 12 minus 0,005P. Dan fungsi ini berlaku untuk semua perubahan permintaan Ariel loh. Gimana? Mudah kan? Jika harga barangnya 16.000, maka tinggal kita gantiin aja P-nya itu ganti jadi 16.000, maka diperoleh Q-nya itu sebanyak 4 unit. Gimana? Mudah kan? Oke, kita lanjut bahas tentang penawaran tapi di video selanjutnya. Untuk referensi, bisa menggunakan buku Sadono Sukirno dan buku Alam seperti yang ada di layar saat ini. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan tentang permintaan. Yuk kita lanjut pembahasan tentang penawaran di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.